Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyakum bitaqwalillah, faqad fa'azal muttaqun. Wa qawlahu ta'ala, ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Min rahimakumullah. Mengawali khotbah pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Ia anugerahkan kepada kita. Tiada satupun selainnya yang mampu menghitungnya. Nikmat terbagi menjadi dua macam. Ada nikmat lahir dan ada nikmat batin. Allah Ta'ala berfirman, wa asbagha alaikum ni'amahu yahirataw wa batih, yang artinya, dan Allah telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya yang lahir dan batin untukmu. IS Surat Luqman. Nikmat lahir sendiri adalah nikmat yang terlihat oleh mata seperti harta, penghormatan orang, ketampanan, kecantikan, diberi taufik atau kemudahan untuk melakukan amal ketaatan, kesehatan, keturunan, harta, kedudukan, adapun sungai, hujan, tanaman, hewan ternak, air, dan masih banyak lagi. Sedangkan nikmat batin adalah nikmat yang didapati oleh seseorang dalam dirinya, seperti memiliki ilmu tentang Allah, kokohnya keyakinan kepada Allah, dan dijauhkan dari penyakit dan berbagai mara bahaya. Mahasiril muslimin rahimakumullah, kewajiban setiap mukallaf balik atau berakal adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat tersebut. Bersyukur kepada Allah adalah dengan tidak menggunakan nikmat-nikmat dari Allah untuk bermaksiat kepadanya, tidak kufur kepada Allah dan para utusannya. Barang siapa melakukan syukur seperti ini, maka ia adalah seorang hamba yang telah bersyukur kepada Tuhannya. Sedangkan orang yang mengucap syukur kepada Allah dengan lidahnya sebanyak apapun, namun masih menggunakan nikmat Allah untuk berbuat maksiat kepadanya, maka hakikatnya ia belumlah bersyukur pada Tuhan sebagaimana yang diwajibkan. Dan hendaknya diketahui bahwa kita semua ini di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, wa awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati an yukholalahu alam yuskil laka jismaka wawika min la barid, yang artinya, hal pertama seorang hamba akan dihisap tentangnya di hari kiamat adalah dikatakan kepadanya, bukankah telah aku sehatkan badanmu dan aku hilangkan dahagamu dengan air yang dingin. Hadis riwayat Hakim. Karenanya
Mari kita hisap diri kita. Mari kita renungkan. Sudahkah kita bersyukur atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita sebagaimana mestinya? Saudara-saudara sekalian yang seiman, di antara nikmat batin adalah nikmat teragung yang tidak sebanding dengan nikmat apapun, yaitu nikmat iman kepada Allah dan nikmat-nikmat yang mengikutinya, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai orang-orang saleh, kokohnya keyakinan kita kepada Allah, mengagungkan ilmu agama dan semacamnya. Iman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah modal utama bagi seorang muslim, sehingga ia adalah nikmat yang paling agung, paling utama dan paling tinggi yang diberikan kepada manusia. Orang yang diberi dunia, harta, jabatan dan semacamnya, namun tidak diberi iman, maka seakan ia tidak diberi nikmat apapun. Sebaliknya, orang yang diberi iman dan tidak diberi dunia, maka seakan ia tidak terhalang dari satu pun nikmat itu. Nikmat ada juga yang merupakan akibat atau buah dari nikmat iman. Nikmat ini tampak pada anggota badan seseorang, seperti melakukan kewajiban, menjauhi perkara haram dan memperbanyak amal sunnah. Nikmat iman sebenarnya adalah nikmat batin, akan tetapi pengaruhnya terlihat pada anggota badan. Iman adalah syarat diterimanya amal saleh. Tanpa iman, bentuk amal kebaikan sebanyak apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati dalam keadaan tidak iman akan datang di hari kiamat tanpa memiliki sedikit pun kebaikan, karena ia tidak mengenal Allah dan tidak beriman kepadanya. Sedangkan seorang muslim yang tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, lalu meninggalkan sebagian perilaku dosa besar, maka ia tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, ia akan mengiksanya, dan jika Allah menghendaki juga, ia akan mengampuninya. Ya, sedangkan orang yang diberi taufik untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang lahir dan batin, dengan melaksanakannya dan kewajiban dan menjauhi perkara haram, serta menggunakan anugerah nikmat untuk menaati Tuhannya, maka balasan dari Tuhannya adalah kenikmatan yang abadi dan tidak akan punah dan sirna. Mahasiril muslimin rahimakumullah. Aqulu qawli hada wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal mu'minat wal ahyalin minhu wal amwat innaka sami'un qaribu mujibud da'wat. Rabbana zolamna anfusana wa ighfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.